Nah, untuk kelas 10 ya, materi yang pertama yakni tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Ini untuk bentuk pangkat sama bentuk akar itu kayaknya kalau SMP sudah pernah kalian pelajari, jadi kita akan mengulas lagi. Nah, karena ada 3, nanti saya bagi jadi 3 bagian pembahasan ya. Untuk bentuk pangkat itu nanti ada pangkat bulat, pangkat 0, sama pangkat negatif. Sedangkan bentuk akar itu nanti pembahasannya ada operasi bentuk akar dan merasionalkan penyebut. Tentunya nanti yang terakhir ini yang baru ya mungkin bagi kalian itu pembahasan tentang logaritma. Nah, kita masuk ke materi yang bentuk pangkat. Kalau kita misalkan punya A pangkat N, itu kan sama saja A kali A sebanyak N faktor. Nah, banyak N faktor itu menyatakan banyaknya A yang kita kalikan. Misal 2 pangkat 3, maka penulisannya berarti kan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali kan ya, berarti berapa? 8. Demikian juga kalau ada 5 pangkat 2, berarti kan 5 kali 5 sama dengan 25. Jangan sampai keliru ya. Kemudian masuk ke bentuk pangkat bulat. Nah, ini ada namanya pangkat bulat positif sama pangkat bulat negatif. Nah, ini anak-anak sering keliru. Jadi kalau bulat positif itu gampang saja. Jika 2 pangkat 3 berarti kan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Sedangkan pangkat bulat negatif 2 pangkat min 3 itu bukan 2 kali min 2 kali min 2, tidak, tapi sama saja 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Jadi negatif itu menunjukkan dia berupa pecahan. Nah, penyelesaiannya jadinya 1/8. Baik, untuk berikutnya sifat-sifat pangkat bulat. Sebenarnya sifat-sifat pangkat bulat itu ada banyak, cuman ini saya rangkumkan yang sering kalian kerjakan. Nanti itu ada 3 ya. Misal saya punya A pangkat M dikali A pangkat N. A ini adalah bilangan pokok dari bentuk pangkat tersebut. Maka nanti jadinya bisa A pangkat M plus N. Jadi pangkatnya bisa kalian jumlahkan. Tapi kalau misalkan dia bentuknya pembagian, misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya kamu kurangkan. Nah, kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya jadi A pangkat M kali N. Sifat ini bisa dikerjakan kalau bilangan pokoknya sama. Berarti kalau bilangan pokoknya berbeda bagaimana? Apakah berlaku? Tidak berlaku ya. Supaya lebih mudah, ini ada contoh. Tentukan nilai dari 4A pangkat 2 dikali 3A pangkat 3. Nah, ini kita uraikan dulu. Saya tulis kembali 4A pangkat 2 dikali 3A pangkat 3. Kita hitung ya, 4 pangkat 2 16, A pangkat 2 A kuadrat dikali 3 pangkat 3, berarti kan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 A pangkat 3. Nah, kalau ada tanda kurung itu artinya apa? Di dalam sini berarti semuanya dipangkatkan ya, semuanya dipangkatkan, tidak hanya yang di depan tapi yang belakang juga. Baru setelah ini kamu bisa menghitung ya, karena ini pangkatnya sama, jadi kamu kalikan 16 kali 27. Nah, A pangkat 2 A pangkat 3. Nah, 16 kali 27 432. Kemudian ini berlaku sifat nomor berapa tadi? Kalau ada A pangkat 2 A pangkat 3. Nah, oke, benar, berlaku sifat nomor 1. Jadi pangkatnya kita jumlahkan, 2 tambah 3 jadinya 5. Begini ya. Jadi kalau ada operasi perkalian dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Untuk contoh yang kedua, misalkan saya punya 2A pangkat 2 pangkat 3 dibagi 4A pangkat 3. Coba kamu perhatikan sisi kiri. Sisi kiri ini kan ada tanda kurung ya. Nah, kalau ada tanda kurung berarti yang di dalam sini semuanya dipangkatkan 3. Sedangkan sisi yang sebelah kanan ini yang pangkat 3 hanya miliknya A, 4-nya tidak. Jadi hati-hati. Nah, ini penyelesaiannya 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 8, ya kan?
A pangkat 2 pangkat 3. Kalau ada pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya kan dikalikan. 2 kali 3 6, berarti A pangkat 6. Kemudian dibagi 4, A pangkat 3. Nah, kenapa dia tetap 4-nya? Karena di sini tidak ada tanda kurung. Nah, untuk mempermudah mengerjakan pembagian, kamu bisa menuliskan bentuknya seperti ini. 8 bagi 4 2. Nah, kalau ada ketemu pembagian berarti pangkatnya tadi diapakan? Dikurang ya. 6 kurangi 3 sama dengan 3. Jadi ketemu nilainya 2A pangkat 3. Next. Bagaimana jika bentuknya seperti ini? Nah, ini harus jeli. Kenapa? Karena kita lihat ya di sini kayak yang di bawah di penyebutnya, dia banyak sekali pangkat. Jadi kamu harus hati-hati penguraiannya. Supaya lebih mudah, saya uraikan dulu yang bagian atasnya. Nah, bagian atas ini berarti semuanya dipangkatkan min 2 kan? Maka penulisannya 2 pangkat min 2 B pangkat, kalau ada pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali 3 kali min 2 berarti kan min 6. Kemudian C min 2 dikali min 2 berarti kan 4. Nah, yang bagian bawah ini harus hati-hati. B pangkat min 3 ya kan, B pangkat min 3 min 1 berarti kan pangkatnya dikalikan. Min 3 kali min 1 kan 3, maka saya nulisnya B pangkat 3. Kemudian C pangkat 3 pangkat min 3 pangkat min 1, pangkatnya tumpuk 3, maka kamu kalikan 3 kali min 3 min 9, min 9 kali min 1 9, maka menulisnya C pangkat 9. Hati-hati penggunaan tanda plus minus, perkalian plus minus itu seringkali kamu keliru. Nah, untuk mengerjakannya gampang. Ini kan nggak ada kawan, jadi maka nulisnya tetap. Kemudian ini kan pembagian. Kalau pangkat dibagikan, maka pangkatnya kan dikurang. Boleh saya tulis gini kan, B min 6 dikurangi 3, C 4 dikurangi 9. Kita sederhanakan jadinya 2 pangkat min 2 B min 6 min 3 berarti kan min 9. Kemudian C 4 kurangi 9 min 5. Sebenarnya bentuk seperti ini sudah cukup, tapi biasanya kalau dalam soal pilihan ganda pangkatnya tidak boleh negatif, harus positif. Bagaimana cara mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif? Maka dia harus berubah posisi. Seperti ini 2 pangkat min 2, maka kamu bisa nulisnya 1/2 pangkat 2. Yang awalnya dia di atas berubah ke bawah supaya jadi positif. Demikian juga yang ini. Kalau mau lebih ringkas jadinya seperti ini, 2 pangkat 2 B pangkat 9 C pangkat 4. Saya kira cukup mudah ya penjelasannya, nanti bisa kamu coba lagi. Persamaan pangkat sederhana. Nah, kalau ini kita akan membahas pangkat, tapi pangkatnya bukan berapa bilangan bulat, tapi dia berupa persamaan pangkat. Jika ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, di sini kan bilangan pokoknya sama nih. Nah, maka kalau sama persamaannya ini Fx sama dengan Gx. Nah, bagaimana jika bilangan pokoknya berbeda? Di sini ada A, di sini ada B. Oh, ini Gx. Nah, maka Fx-nya kamu samakan dengan 0, Gx-nya kamu samakan dengan 0. Jadi di sini nanti kamu akan ada dua jenis ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, penyelesaian. Langsung saja contoh soal. Tentukan penyelesaian 27 pangkat 3x sama dengan 3 pangkat 18. Kamu lihat apakah bilangan pokoknya sama? Beda ya. Nah, kalau beda maka penyelesaiannya kan harusnya seperti ini, yang poin kedua. Tapi tidak, kita tunggu dulu. Di sini 27, di sini 3. Kita ubah dulu angka yang paling besar ini menjadi bilangan pangkat. 27 kalau jadikan bilangan pangkat itu berapa pangkat berapa? Saya tulis lagi di sini, 27 pangkat 3x sama dengan 3 pangkat 18. 27 itu kan berarti 3 pangkat 3. Nah, gini kan?
Kalau ada pangkat dipangkatkan berarti kan pangkatnya dikali, jadinya dari sini maka kita lihat yang berlaku itu yang atas atau yang bawah. Kalau kita ubah yang atas ya, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Karena bilangan pokoknya sudah sama, bisa kamu coret. Jadinya 9x sama dengan 18, ya kan? Maka x sama dengan 18 dibagi 9. X ketemunya nilainya 2. Itulah yang dimaksud dengan persamaan pangkat sederhana. Ini juga materi pangkat sederhana. Apakah cukup rumit? Tidak ya. Nah, untuk ini juga sama. Kalau kamu menemukan bilangan yang besar kayak gini 27, 8. Nah, ini kamu ubah jadi bilangan pangkat. Cara mengubahnya bagaimana? Gampang. Jadi ini 3 pangkat 2M, 8-nya kamu ubah 2 pangkat 3, ini pangkat 3N min 1, 27-nya jadi 3 pangkat 3 pangkat 2M sama dengan 3 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi intinya itu kita mengubah angka-angka besar jadi bilangan berpangkat. Nah, kalau sudah kamu sederhanakan, ini kan tetap. Nah, kalau ini bagaimana, Bu? Kalau ini berarti kan 3 pangkat dipangkatkan kan dikali ya pangkatnya. Nah, ini juga sama, 3 kali 2M 6M sama dengan 3 kuadrat nggak kelihatan kali 2 pangkat 3. Nah, kenapa ini saya kurung? Karena anak-anak itu biasanya banyak melakukan kesalahan yang dikalikan hanya yang di depan, yang di belakang tidak. Padahal kalau seperti ini berarti kan 3 dikali 3N min 1, jadinya 3 kali 3N kan 9N. 3 dikali min 1 min 3, kayak gitu. Jadi harus kamu uraikan tanpa melepas tanda kurungnya. Nah, jika sudah seperti ini, kamu lihat di sisi sebelah kiri. Nah, sisi sebelah kiri yang bilangan pokoknya sama kan ini. Nah, kalau sama terus operasinya pembagian, maka pangkatnya diapakan? Oke, benar, pangkatnya dikurang. Jadinya 3 2M min 6M. Ini kan nggak ada teman, 2-nya 2 9N min 3 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, sisi yang sebelah sini itu kan bisa disederhanakan. 2M dikurangi 6M, 2 dikurangi 6, berarti kan min 4 ya. Min 4M, 2 9N min 3, ini 3 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, jika bentuknya seperti ini, Nak, maka kamu harus lihat. Coba, ini kan bilangan pokoknya sama, maka kita bisa nulis min 4M sama dengan 2, maka M sama dengan 2 per min 4, M nya ketemu min setengah. Terus yang ini bagaimana? Nah, ini kan sama dengan ini bentuknya, maka nulisnya 9N min 3 sama dengan 3, 9N sama dengan 3 tambah 3, 9N sama dengan 6, ya kan? Maka N nya sama dengan 6 per 9, atau kalau disederhanakan dibagi 3 kan ya, 2 per 3. Jadi itu ya cara penyelesaian persamaan pangkat sederhana. Nanti kamu bisa nyoba lagi supaya lebih paham. Materi berikutnya adalah bentuk akar. Bentuk akar ini hampir sama penyelesaiannya dengan bilangan berpangkat. Jadi apa sih bentuk akar? Bentuk akar itu adalah akar suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional.
Apa bilangan rasional? Kalau kamu dulu mengenal SMP, bilangan rasional itu identik dengan bilangan bulat. Jadi kalau misalkan ini akar 4. Berapakah nilai dari akar 4? Nilai dari akar 4 adalah 2. Sama dengan 2. Nilai dari akar 25 sama dengan 5. Nilai dari akar 100 sama dengan 10. Nah, yang dimaksud rasional itu ini. Kenapa akar 2, akar 5, akar 11 itu bukan bentuk akar? Karena kalau kamu hitung pakai kalkulator itu kan hasilnya nanti bilangan desimal yang panjang banget kan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bukan bilangan rasional. Bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Cara menyederhanakan bentuk akar gampang sekali. Misalkan saya punya di sini nih akar 32. Kamu harus mencari dua bilangan yang bisa dikalikan. Nah, 32 itu berapa kali berapa gitu. 32 itu kan berarti 16 kali 2. Sama dengan akar 16 itu 4, ya kan? Nah, 2 akar 2 nggak bisa, tetap 2. Bu, kenapa pakai 16 kali 2? Iya, harus ada salah satu bilangan yang bisa dikeluarkan akarnya. Kalau misalkan perkalian lain apakah boleh? Boleh, asalkan dia bisa dikeluarkan. Kita lihat 18. 18 itu kan berarti berapa? 9 kali 2. Maka akar 9 3, akar 2-nya tetap. Kenapa tidak menggunakan 6 kali 3? Ya kan 6 kali 3 kan juga 18. Karena akar 6 kan nggak bisa keluar, ya kan, nggak bisa disederhanakan. Akar 3 pun nggak bisa. Jika dua-duanya tidak bisa, maka itu belum sederhana. Jadi carilah angka, ya, 2 angka yang salah satunya bisa kamu keluarkan nilai akarnya. Ini kamu coba 125, akar 125, akar 150, akar 300. Berapakah nilainya? Yang paling sederhana. Operasi aljabar pada bentuk akar seperti pangkat tadi ya, bentuk pangkat. Di bentuk akar itu juga ada operasi. Ini saya klasifikasikan. Yang pertama yakni penjumlahan dan pengurangan. Jika kamu menemui ya operasi penjumlahan bentuk akar di mana akarnya ini sudah sama, A akar B tambah C akar B sama dengan A tambah C akar B. Kalau A akar B dikurangi C akar B itu sama saja A min C akar B. Jadi kita lihat bentuk akarnya yang sama. Misal ada 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Nah, ini kan udah sama-sama akar 5 nih. Maka yang di depan ini bisa kamu jumlahkan. 4 tambah 2 jadi hasilnya 6 akar 5. Pun demikian yang bawah. Jika ada 3 akar 6 ditambah akar 6 dikurangi 5 akar 6. Nah, ini kan udah semua nih akar 6. Kamu lihat 3. Berarti yang di depan ini berapa kalau tidak ditulis? Bukan 0 ya, kalau tidak ditulis ini sama dengan nilainya 1. Berarti ini 3 tambah 1, 4. 4 kurangi 5 min 1. Maka hasilnya min 1 akar 6. Atau kalau mau rapi nulisnya min akar 6. Begitu. Nah, akar 2 tambah akar 5 tambah akar 6. Lihat bentuk akarnya apakah ada yang sama? Tidak satu pun kan ya, tidak satu pun sama. Berarti menyelesaikannya gimana? Menyelesaikannya berarti dia tidak bisa disederhanakan, maka tidak ada jawabannya. Kalau contoh yang keempat, kamu lihat di sini banyak sekali bentuk akarnya. Supaya kamu lebih mudah, paling enak itu yang akarnya sama, yang sejenis itu kamu jadikan satu. Jadi kalau mau mengerjakan bisa kamu tulis seperti ini. 4 akar 5, ini kan sama-sama 2 akar 5. Ingat tandanya itu yang di depan. Terus ini plus 2 akar 3 plus 7 akar 3. 4 kurangi 2 jadi 2 akar 5 plus 2 tambah 7 9 akar 3. Nah, kalau udah bentuknya akarnya beda itu kan nggak bisa diselesaikan, maka kita berhenti sampai langkah seperti ini. Contoh yang terakhir, akar 28 dikurangi akar 125 tambah akar 63 dikurangi akar 80. Tidak ada satupun yang sama. Berarti apakah bisa dikerjakan? Bisa dong, bisa dikerjakan. Caranya bagaimana? Menyederhanakan seperti pembahasan sebelumnya. Kalau angkanya besar kayak gini kamu sederhanakan.
Nah, 28 itu berarti berapa kali berapa? 4 kali 7, ya kan? 125 berarti 25 kali 3. Nah, 63 ini berapa kali berapa ya? Kamu hitung sendiri. Nah, ini pun juga sama, nanti kamu sederhanakan. Oke, saya tunggu, silakan dihitung. Oke, tadi ada sedikit kekeliruan. Jadi misalkan ini akar 28 itu berarti 4 kali 7. Akar 125 berarti 25 kali 5. Akar 63 itu berarti 9 kali 7. Akar 80 16 kali 5. Pilihannya seperti ini, kenapa? Karena harus ada satu yang bisa dikeluarkan. Ini akar 4 kali 7 berarti kan kita nulisnya 2 akar 7, ya kan? 25 berarti 5 akar 5. Kemudian di sini 3 akar 7. Yang sebelah sini jadinya 4 akar 5. Nah, kalau udah didapat seperti ini, penyelesaiannya kayak yang atas, yang bentuk akarnya sama, kamu kumpulkan, jadi nulisnya jadinya 2 akar 7 kurangi 3 ya, 3 akar 7 ditambah min 5 akar 5 dikurangi 4 akar 5. 2 tambah 3 5 kan, 5 akar 7 udah kelihatan. Min 5 min 4, utang 5 utang 4, jadinya utang 9 akar 5. Penggunaan tanda plus minus ini juga harus hati-hati karena nanti mempengaruhi hasil akhirnya. Jika penjelasannya cukup jelas, ya kan, yang saya terangkan tadi cukup jelas, ini ada tiga bentuk akar yang diminta untuk menyederhanakan. Silakan kamu sederhanakan di buku catatan masing-masing. Selamat mencoba.